Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PAIJ akan mempraktekkan model pembelajaran .R, literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian log R. Model pembelajaran log R adalah pembelajaran yang terdiri dari literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Model ini berpusat pada peserta didik dan bertujuan meningkatkan kemampuan literasi serta keaktifan belajar. Langkah-langkah log R. Yang pertama, literasi. Siswa membaca, mengamati, atau menyimak materi yang diberikan guru. Tujuan memahami informasi awal. Yang kedua, orientasi. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan mengarahkan kegiatan belajar. Tujuan memberi pemahaman tentang apa yang dipelajari. Yang ketiga, kolaborasi. Siswa berdiskusi, bekerja kelompok, dan bertukar pendapat. Yang keempat, refleksi. Siswa menyimpulkan hasil belajar dan menyampaikan kesan atau pemahaman yang diperoleh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anda semua. Maaf ya, apa kabar? Ya. Anda sudah berdoa? Sudah, Pak. Sudah. Bagaimana kabar anda hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Sebelumnya anda sudah berdoa? Belum. Sebelumnya kepada kelas silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai dinasti Abbasiyah. Apakah anda sudah paham bagaimana sejarah dari dinasti Abbasiyah ini? Belum. Di sini Bapak akan jelaskan sedikit. Jadi dinasti Abbasiyah ini adalah kekhalifahan Islam kedua setelah dinasti Umayyah yang berdiri selama dari 570 sampai 1258 Masehi. Nah, pada pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan membagikan Anda menjadi dua kelompok. Di mana nanti Bapak akan memberikan bahan bacaan. Silakan Anda baca dan pahami materi tersebut. Baik, Pak. Siapa? Nah, pada Anda silakan duduk dulu kelompoknya sesuai dengan kelompoknya. Ya, silakan kepada kelompoknya diberi jarak supaya tidak terlalu rapat.
Nah, bagaimana anda semua? Itu Bapak sudah memberikan bahan bacaan dengan dari sumber yang berbeda, tapi dengan judul yang sama. Maka anda dapat baca dan pahami. Bapak berikan waktu sekitar 5 menit untuk anda bacanya. Baik, Pak. Itu Pak. Nah, semuanya baca ya, anak. Nah, itu kan bisa dijaga. Kenapa kita? Jadi masuk. Nah, baiklah anda semua untuk punya Bapak tentukan. Selanjutnya Bapak akan memberikan permasalahan. Silakan kepada anda untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tolong menjawab pertanyaannya dan didiskusikan bersama-sama. Baiklah anda semua untuk menjawab tentukan, silakan. Oh, minimal siap kalau sadar. Enggak, memang sistemnya kayak gitu. Siswa itu harus bisa. Ya, karena nanti dia akan bisa. Nah, baiklah anda semua untuk punya Bapak tentukan. Sekarang silakan satu orang anggota kelompok untuk tampil ke depan mempresentasikan jawabannya tadi. Silakan. Kepada kelompok satu dulu, silakan. Ayo. Sini, Pak. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari soal tadi, yaitu sebutkan 2 tokoh ilmuwan Muslim yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu Al-Khawarizmi, yang kedua Ibnu Sina. Yang kedua, sebutkan faktor keruntuhan di dinasti Abbasiyah. Yang pertama, faktor internal, yaitu perebutan kekuasaan. Yang kedua, eksternal, yaitu serangan dari bangsa luar. Sekian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan dulu.
kasih kepada Bapak. Saya ingin menjawab dari pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Pertanyaannya, mengapa dinasti Abbasiyah disebut Golden Age di masa keemasan? Jawabnya ialah karena pada masa ini peradaban Islam mencapai kemajuan dalam berbagai bidang seperti kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan ekonomi, kemajuan budaya dan peradaban dan lain-lain. Dan yang kedua ialah siapakah pendiri dinasti Abbasiyah ini? Pendiri dinasti Abbasiyah ini ialah Abu Al-Abbas Asy-Syafi'i. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anda. Dan berikan tangan kepada Oke, terima kasih kepada Anda semuanya. Sekarang silakan Anda ke depan karena di sini Bapak akan menjelaskan menjelaskan lagi. Jadi Anda semua, dinasti Abbasiyah ini adalah sebuah dinasti atau kekalifahan kedua setelah dinasti Umayyah yang berdiri dari tahun 750 sampai 1500 berapa di sini. Nah, dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Safafah. Pada dinasti ini dikenal sebagai Golden Age atau puncak kejayaan Islam karena pada dinasti ini ilmu pengetahuan berkembang sangat besar. Sebagai contohnya, banyaknya ulama-ulama Muslim atau ulama Islam. Bagaimana yang telah Anda sampaikan tadi, yang pertama ada Al-Khwarizmi, dikenal sebagai bapak matematika, dan Ibnu Sina sebagai bapak pelajaran. Nah, jadi adalah dinasti ini hancur atau runtuh dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, mulai dari perpecahan dalam dinasti tersebut, dan yang kedua faktor eksternalnya, yaitu mungkin ada serangan dari bangsa lain. Jadi Anda kehancuran dinasti Abbasiyah ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal, faktor dari dalam. Faktor internalnya yaitu adanya perpecahan atau perebutan kekuasaan di antara bangsa atau Nah, jadi kehancuran dari dinasti Abbasiyah ini terjadi akibat beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal, faktor dari dalam, yaitu mulai adanya perpecahan di antara dinasti tersebut. Kemudian yang kedua faktor internal, faktor dari luar, yaitu adanya serangan dari bangsa Mongol. Nah, materi kita pada siang hari ini, apa yang Anda dapat pahami? Jadi Bapak, silakan. mungkin yang Anda pahami dari pembelajaran kita ini ya mengenai sejarah dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini juga sangat dikenal dengan dinasti atau kerajaan Islam yang sungguh luar biasa, yang jaya pada waktu itu. Sampai-sampai orang ini bilang atau memberikan penyebutan kepada dinasti Abbasiyah ini, yaitu the golden of age in Islam, masa tahun keemasan Islam, kerajaan Islam tersebut, dinasti Islam. Nah, pelajaran pada sini ialah bagaimana pada saat itu ilmu pengetahuan yang sangat berkembang, dari ilmu sains, dari ilmu teknologi berkembang pada saat itu, dan ilmu-ilmu keislaman juga tidak ketinggalan pada saat itu. Disitulah banyaknya lahirlah ilmuwan-ilmuwan Islam seperti ilmuwan yang hebat, Ibnu Sina, Khwarizmi, yang sampai saat ini ilmu yang beliau dapatkan pada saat dulu itu sampai sekarang itu masih dipergunakan. Apalagi Ibnu Sina itu kan sampai sekarang dunia bersejarah itu masih merujuk kepada kitab-kitab dari Ibnu Sina, buku-buku dari Ibnu Sina ataupun teori-teori dari Ibnu Sina tersebut. Dan itu kita sebagai umat Muslim pada zaman sekarang
itu harus mencontoh bagaimana kesungguhan dari keilmuan-ilmuwan Islam yang pada zaman dahulu, kerajinan yang ketekunan. Jadi begitu Pak. Baik, terima kasih kepada Anda. Nah, jadi sampai sini apakah Anda sudah paham dengan sejarah Anda baca ini? Sudah Pak. Nah, jika sudah, Bapak cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih pada Anda. Silakan baca-baca lagi materi tersebut. Mungkin Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.